Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Zodiak Harian, channel yang selalu aktif memberitakan tentang zodiak setiap harinya, yang paling responsif terhadap request dan curhatan di antara kalian. Zodiak Harian adalah satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di channel YouTube Zodiak Harian, di Facebook fanspage Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini kita berada di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Saya akan membacakan dengan format yang lebih berbeda lagi untuk memperpendek waktu supaya lebih enak untuk kita dengarkan. Jadi reading ini sudah saya baca menurut ilmu metafisika yang saya punya, dan saya rangkum kali ini akan saya bacakan sesuai dengan apa yang menjadi zodiak kalian. Untuk urut-urutannya kita awali dari pembacaan zodiak Capricorn, kemudian Aquarius, Pisces, Aries, sampai dengan yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Oke. Kita awali pembacaan dari zodiak Capricorn, dua kartu yang sudah saya acak sebelumnya. Di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Pentacles. Di sini kalau bisa saya katakan kondisi finansial sedang berada di dalam kondisi yang sedikit terpuruk. Kenapa saya katakan dalam kondisi yang terpuruk? Karena di sini neraca keuangan kamu di mana pengeluaran itu lebih berat daripada pemasukan. Jadi neracanya agak sedikit timpang di mana pemasukan kamu yang cukup terbatas tetapi tidak bisa memenuhi semua kebutuhan secara finansial di dalam kehidupan kamu. Hal ini menjadi kebutuhan pokok yang harus bisa segera kamu selesaikan. Mungkin kamu akan menjalani kehidupan di sisa bulan April tahun 2020 dengan sangat-sangat dengan sangat-sangat berat dalam segi finansial, tetapi kamu harus percaya bahwa kamu pasti bisa untuk melalui itu semuanya. Di sisi lain memang tidak ada salahnya kamu memerlukan waktu untuk berproses, memerlukan waktu untuk bertumbuh, dan memerlukan waktu untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Akan tetapi kamu harus ingat bahwa kapasitas kamu terhadap pemecahan suatu masalah jika terlalu kamu pendam sendirian, maka takutnya akan menjadikan suatu tekanan yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kamu. Yang namanya kehidupan, kamu memang bisa memahami bahwa banyak rintangan, banyak masalah yang harus kamu selesaikan terutama di bulan April ini, sehingga kamu tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang harus kamu lakukan adalah menyelesaikan masalah itu dengan segera dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, bulan suci yang dimana seharusnya bisa menjadikan bulan yang dimana kamu bisa berintrospeksi diri menjadi lebih baik lagi. Dari segi asmara sepertinya memang tidak terlalu banyak persoalan yang cukup berarti, hanya saja masalah-masalah sepele yang terkena dari dampak sisi finansial kamu yang cukup berantakan. Jadi masalah emosional karena kondisi finansial terkadang memang berdampak terhadap kehidupan asmara kamu. Jadi saya sarankan untuk tidak membawa masalah pribadi atau masalah keuangan kamu di dalam kehidupan asmara. Meminta saran dengan pasangan itu tidak ada salahnya, tetapi membawa emosi kamu terhadap pasangan itu adalah hal yang salah. Jadi harus berhati-hati di dalam menentukan sikap. Harus bisa memetakan di mana kamu harus menyelesaikan masalah kamu sendiri dan di mana kamu harus bisa meluangkan waktu untuk bercengkrama dengan pasangan kamu. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Capricorn, untuk kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian ada kartu Queen of Cup. Di bulan April ini memang tekanan yang kamu rasakan itu sangat-sangat cukup berat ya. Karena apa? Sepertinya ada satu masalah yang dimana sampai dengan saat ini masih belum bisa kamu pecahkan, belum bisa kamu temukan solusinya. Nah, permasalahan ini dari hari ke hari semakin membuat kamu berada di dalam kondisi depresi, dalam kondisi stres yang cukup tidak berkesudahan. Maka dari itu saya sarankan di hari Selasa ini kamu harus segera mengambil sikap, mengambil langkah untuk bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak bergelombang, supaya tidak semakin berat, tidak semakin besar. Karena jika masalah ini tidak segera kamu selesaikan, maka yang akan saya takutkan masalah ini akan mempengaruhi kamu di dalam tiga kondisi. Yang pertama kondisi keuangan kamu, yang kedua kondisi hubungan asmara kamu, dan yang terakhir adalah kondisi emosi kamu. Karena apa?
Ketika tiga hal ini terkena dampak daripada masalah kamu, maka kamu untuk bisa mencapai kepada tujuan kamu agak sedikit terhambat dengan hal-hal tersebut. Memang tidak mudah untuk melakukan itu semua, tetapi kamu perlu belajar, perlu menentukan sikap, perlu berpikir lebih terarah lagi untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kurangi berasumsi-asumsi yang tidak perlu, karena yang harus kamu perlukan saat ini adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan sesegera mungkin. Sehingga tiga hal tadi, asmara, keuangan, dan emosi tidak terkena dampak daripada permasalahan kamu yang saat ini. Berdewasalah dalam berpikir, jangan mencampur adukkan masalah satu dengan masalah yang lainnya. Selesaikan masalah menurut porsinya. Kamu sudah dewasa, kamu tahu mana yang baik, mana yang buruk di dalam kehidupan kamu. Selesaikan masalah dengan keputusan yang tepat. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Setelah Aquarius, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Hermit dan kemudian ada kartu The Moon. Artinya apa? Artinya kamu seperti berada di dalam kondisi sendirian. Karena apa? Masalah yang kamu saat ini hadapi sepertinya memang membuat beberapa teman, beberapa orang di sekitar kamu seakan-akan menjauhi kamu. Hal ini memang sangat wajar karena apa? Masalah yang saat ini kamu hadapi adalah masalah secara internal, masalah personal terhadap diri kamu sendiri. Jadi kalau di sini bisa saya katakan Pisces memang lagi butuh waktu untuk menyendiri, butuh waktu untuk berpikir, butuh waktu untuk bisa menemukan solusi yang tepat di tengah masalah yang saat ini sedang Pisces hadapi. Mungkin kalau masalah keuangan tidak terlalu menjadi problem yang sangat spasial, tetapi masalah perasaan, masalah hubungan asmara, masalah dengan pekerjaan adalah masalah yang sangat pokok yang menghantui Pisces di beberapa hari terakhir ini. Jadi terkadang dengan tiga hal tadi, Pisces selalu beroverthinking atau berpikir berlebihan terhadap masalah di dalam kehidupannya. Sehingga masalah hidup dan kerjaan yang saat ini sedang Pisces hadapi membuat Pisces harus menahan diri terhadap permasalahannya tersebut. Maka tidak heran ketika kita menemui seseorang yang punya zodiak Pisces, dia lebih cenderung berpura-pura berbahagia, menutupi kesedihannya di balik topeng keceriaannya. Jadi dia seperti menutupi luka yang ada di dalam hatinya dengan menampilkan sifat yang ceria. Meskipun terkadang permasalahan Pisces ini sangat kompleks dan sangat berat sekali, tetapi di sini kalau bisa saya lihat, kamu butuh yang namanya lentera untuk menerangi di tengah kegelapan permasalahan kamu. Nah, siapakah lentera itu? Lentera itu adalah bagaimana kamu bisa lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, bersimpuhlah di hadapan Tuhan, ceritakan segala permasalahan kamu, Tuhan yang akan menyelesaikan permasalahan kamu. Karena dengan Tuhan, seberat apapun permasalahan kamu, pasti akan bisa diselesaikan. Buat yang muslim, bagi Tuhan, kun fayakun, masalah pasti akan selesai. Dan ingat, semua itu perlu yang namanya usaha, perlu yang namanya ikhtiar, perlu yang namanya bekerja keras. Karena kalau masalah tidak kamu berusaha untuk kamu selesaikan, masalah itu akan tetap bertahan dan akan tetap berada di dalam kondisi yang malah memberatkan kamu. Jadi berusahalah semampu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu dengan mengandalkan Tuhan sebagai solusi terakhir, solusi utama di tengah permasalahan kamu saat ini. Baik untuk urusan keuangan, urusan asmara, maupun untuk urusan pekerjaan. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces. Jangan menyerah, kamu pasti bisa. Oke? Setelah zodiak Pisces di hari Selasa tanggal 14 April, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Nine of Swords dan kemudian ada kartu The Fool. Kamu sudah berjalan sejauh ini menyelesaikan berbagai persoalan yang menyerang kehidupan kamu. Kamu berada di dalam fase yang sedang berjuang untuk menyelesaikan masalah itu satu-satu. Di tengah perjalanan kamu memang kamu menemui banyak sekali rintangan. Banyak sekali orang yang sepertinya ingin menjatuhkan kamu. Tetapi kamu masih terus tegap berdiri untuk menentang segala bentuk hal-hal yang menghalangi langkah kamu. Akan tetapi di sini kamu perlu yang namanya waktu penyesuaian. Kenapa saya katakan waktu penyesuaian? Karena untuk berusaha lebih mengupgrade kemampuan kamu itu perlu yang namanya penyesuaian. Hindari yang namanya the fool, kecerobohan, kebodohan di dalam bersikap, kebodohan di dalam mengambil keputusan. Maaf ya, kata-katanya bukan kebodohan tapi mungkin kecerobohan. Kecerobohan di dalam bersikap, kecerobohan di dalam mengambil keputusan. Jadi hal ini harus benar-benar kamu perhatikan. Usahakan sebelum kamu melangkah maju ke depan harus punya pertimbangan lagi, terutama di dalam masalah keuangan. Sebelum kamu mengeluarkan kondisi keuangan kamu seperti saat ini, kamu harus berusaha untuk lebih hemat lagi. Karena apa?
Karena kalau kamu tidak berusaha untuk berhemat, maka kondisi keuangan kamu akan berada di dalam situasi yang memprihatinkan. Maka yang perlu kamu tegaskan di dalam diri kamu adalah atur kondisi keuangan kamu sedemikian rupa supaya apa? Tidak tercipta hal-hal yang menimbulkan kekacauan di dalam kondisi keuangan. Kemudian yang kedua di dalam kondisi emosi. Kondisi emosi kamu memang cukup stabil, bisa dikatakan stabil. Tetapi jika kamu terpancing, terlecut emosi, maka itu akan berakibat fatal. Fatalnya apa? Aries mungkin sampai dengan saat ini dia memilih diam. Karena apa? Karena kalau Aries marah, Aries terpicu oleh emosi, maka semuanya akan fatal. Aries kalau sudah marah di bulan April ini kondisinya akan fatal dan akan berdampak luas di dalam keadaan sosial maupun di dalam lingkungan yang Aries diami saat ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Setelah Aries saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian ada kartu Pack of Cup. Di sini artinya apa? Memang terkadang kamu merasa capek dengan kondisi yang saat ini kamu alami. Wajar, kamu manusia. Merasa capek itu ada hal yang sangat manusiawi, bisa dimaklumi. Akan tetapi, kalau kamu merasa capek dengan keadaan kamu saat ini, mungkin kamu akan menyadari bahwa ini adalah bagian dari proses pendewasaan kamu. Kamu memang capek secara pikiran, capek secara hati, capek secara emosional dan sebagainya berada di dalam fase ini. Apalagi kemarin saya katakan bahwa Taurus ada orang-orang yang sepertinya sengaja ingin menjatuhkan kamu. Tetapi walaupun begitu kamu dijatuhkan, kamu tergulung oleh ombak, kamu bergelombang-gelombang mengikuti arus air, tetapi kamu masih tetap tegar berdiri. Karena apa? Kamu punya satu keyakinan bahwa biarkan mereka membenci saya, tapi saya punya Tuhan yang menyayangi saya. Maka dari itu tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Taurus. Bekerja keraslah. Memang saat ini sedang capek, istirahatlah, tidak masalah. Tetapi setelah istirahat kamu harus lebih bangkit lagi, mewujudkan kemandirian secara keuangan, teratur secara emosional, dan menjalani kehidupan asmara kamu dengan pasangan kamu dengan lebih baik lagi. Dan membuktikan kepada mereka yang benci dengan kamu bahwa ini loh, saya yang berusaha untuk kamu jatuhkan, tetapi saya tetap tegak berdiri karena Tuhan selalu beserta saya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Setelah zodiak Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Banyak sekali yang request zodiak Gemini di Instagram ya. Ini saya bacakan. Ada kartu Queen of Swords dan ada kartu 20 Karma. Artinya apa? Artinya sampai dengan saat ini kamu memang masih belum bisa menyelesaikan permasalahan kamu sendiri. Artinya apa? Permasalahan kamu memang masih seputar itu-itu aja. Dan sampai dengan saat ini di situ kan ada lingkaran. Jadi kamu seperti terjebak di tengah lingkaran yang kamu tidak bisa keluar dari situasi itu. Artinya apa? Kamu terjebak di suatu permasalahan yang kamu hanya seputar itu aja. Tetapi kamu tidak bisa untuk keluar dari pada lingkaran tersebut. Maka yang harus kamu lakukan apa? Yang harus kamu lakukan adalah kalau memang keadaan saat ini tidak bisa diperbaiki, ya lebih baik kamu mundur saja. Kamu mundur alon-alon gitu loh. Kamu sadar kamu itu siapa gitu loh. Kamu harus mundur ketika usaha kamu tidak dihargai. Ketika keadaan tersebut semakin berat, semakin tidak mampu kamu kendalikan, kamu mundur saja. Mundur bukan berarti kalah. Daripada kamu bertahan di dalam lingkaran tersebut, kamu merasa tersiksa dan kamu memaksakan kehendak kamu, memaksakan diri kamu sehingga diri kamu merasa tidak nyaman. Kenapa enggak untuk mundur? Karena terkadang kita memang harus mengalah dengan keadaan. Tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kamu berharap menuju kebahagiaan, maka kamu harus berani mundur daripada keadaan yang dimana kamu tidak bisa bertahan, dimana kamu tidak dihargai di tengah kondisi seperti saat ini. Ingat, kamu berhak yang namanya bahagia. Jangan mau terjebak di dalam situasi yang malah memberatkan kamu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Ada kartu Three of Swords dan ada kartu Pack of Wands. Sebenarnya di tengah keceriaan seorang Cancer, sepertinya ada beban dari sisi asmara. Sepertinya memang pasangan kamu ini agak cenderung apa ya, mencari-cari masalah gitu loh. Seakan-akan kehidupan yang sudah berjalan dengan damai, Cancer sudah
berusaha terlepas dari segala bentuk persoalan, tapi pasangan kamu malah mencari permasalahan, sehingga apa? Memicu adanya orang ketiga. Orang ketiga ini mungkin bukan orang ketiga yang merusak, tapi orang ketiga yang mungkin toksik, atau orang yang sepertinya tidak suka dengan hubungan kamu dengan pasangan. Nah, hal ini berdampak kepada Cancer. Kenapa? Cancer orangnya sensitif terhadap perkataan orang lain. Bahkan terkadang ketika ada orang lain membicarakan tentang Cancer ini mudah tersinggung. Ketika Cancer tersinggung, memang dia tidak meluapkan pada hari itu juga. Tetapi tadi agak ngeblur ya, kepencet. Tetapi di sini kalau bisa kita lihat, ya, di sini kalau bisa kita lihat, Cancer berada di dalam situasi yang cukup rumit. Cukup rumitnya bagaimana? Ada 3 hal yang mempengaruhi kondisi Cancer secara situasional. Yang pertama adalah kondisi hubungan asmara yang sedang bermasalah. Yang kedua, kondisi keuangan yang sedang berada di dalam taraf perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah kondisi emosional yang tidak cukup stabil. Maka dari ini bisa kita katakan Cancer berada di dalam situasi yang rumit. Tetapi meskipun di dalam situasi yang rumit, Cancer masih bisa menampakkan jeritan-jeritan kebahagiaan. Walaupun di tengah kebahagiaannya ini menyimpan banyak permasalahan, jadi seakan-akan permasalahan ini tertutupi oleh keceriaan Cancer saat ini. Di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Setelah zodiak Cancer, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian ada kartu Five of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya segala bentuk kekacauan kamu ini pasti akan segera berakhir. Segala bentuk kekacauan akibat pandemi ini pasti akan segera berakhir. Akan tetapi semuanya perlu waktu, semuanya perlu proses. Tidak mudah sebalik membalikan telapak tangan, tidak mudah itu. Tetapi itu semua perlu proses. Ketika proses ini bisa kamu lalui, maka kamu akan menemukan bagaimana kamu berada on the track seperti bulan Februari yang lalu. Bulan April ini memang sangat berat, tetapi kamu pasti harus bisa melalui ini semua, terutama dalam segi finansial. Dalam segi finansial, kamu memang sangat-sangat berada di dalam kondisi yang cukup memberatkan. Karena apa? Satu, tanggung jawab kamu itu banyak. Karena tanggung jawab kamu banyak, maka kamu seakan-akan berusaha menghadapi masalah ini sendirian. Karena apa? Kamu memang orangnya tangguh, kamu memang orangnya kuat. Tetapi sekuat-kuatnya manusia ketika berada di dalam tekanan yang cukup berat seperti saat ini, maka kamu juga perlu yang namanya bantuan. Makanya jangan gengsi untuk menerima bantuan dari orang lain, termasuk bantuan dari pasangan kamu. Kalau kamu menuruti yang namanya gengsi, maka kamu akan terjebak dalam situasi seperti ini. Kalau kamu pengen keluar dari situasi seperti ini, kamu harus menepis segala bentuk permasalahan yang ada. Jangan menciptakan masalah baru, karena masalah baru akan menambah keruwetan lagi di dalam kehidupan kamu. Percaya bahwa kamu pasti bisa melalui situasi yang cukup sulit untuk saat ini. Percayalah, di hari Selasa ini kamu harus segera menentukan langkah bagaimana untuk bisa mengatasi segala bentuk persoalan yang saat ini sedang kamu hadapi saat ini. Kalau kamu tidak bisa segera menentukan langkah, tidak bisa segera menentukan sikap, maka jangan salah, kalau kamu nanti akan semakin terlarut-larut di dalam situasi yang kurang menguntungkan bagi kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Virgo, ada kartu The Hierophant dan ada kartu Three of Swords. Hampir sama dengan Cancer di sini. Kalau di sini bisa kita lihat permasalahannya melingkupi 3 hal. Ada hubungan asmara seorang Virgo yang sedang bermasalah. Kenapa saya katakan sedang bermasalah? Karena sepertinya Virgo berusaha untuk menjadikan hubungan asmara itu adem ayem. Akan tetapi pasangannya seorang Virgo seakan-akan tidak mau diajak untuk bekerja sama. Jadi pemikiran antara Virgo dan pasangannya itu kadang bertolak belakang. Virgo pengennya ke kanan, pasangannya pengennya ke kiri. Virgo pengennya ke depan, pasangannya pengennya mundur. Virgo padahal orangnya sangat visioner. Visioner maksudnya gini. Kenapa Virgo visioner? Dia itu ingin hubungan asmaranya itu tujuannya jelas. Tujuannya mau kemana itu jelas, tetapi pasangannya sampai dengan saat ini tidak menampakkan tanda-tanda keseriusan yang menjelaskan hubungan ini mau dibawa kemana. Jadi seakan-akan di dalam hubungan asmara ini, Virgo berusaha untuk mempertahankan hubungan asmara ini bagaimana agar tujuannya itu jelas.
Kalau tujuan asmara Virgo ini jelas, maka nanti kedepannya akan enak. Walaupun saat ini kondisinya sedang berada di dalam kondisi pandemi, tetapi Virgo ingin kejelasan di dalam sebuah hubungan. Nah, hal ini yang belum bisa pasangannya Virgo untuk memenuhi kebutuhan kejelasan dari Virgo itu sendiri. Kemudian sisi lain, sisi keuangan. Sisi keuangan Virgo sedang berada di dalam taraf memperbaiki diri. Seperti ibarat kata tangan kita terluka, maka sel-sel kita itu akan memperbaiki diri. Maka nanti ketika luka itu kering, maka Virgo akan bersiap lagi untuk bagaimana menstabilkan kondisi ekonomi Virgo saat ini. Nah, kunci dari persoalan Virgo saat ini adalah bagaimana kestabilan, keseriusan di dalam hubungan asmara supaya tidak mempengaruhi aktivitas Virgo yang berkaitan erat dengan rezeki, keuangan, dan emosional. Karena Virgo kalau sudah berkaitan erat dengan perasaan, maka akan berdampak lebih luas lagi terhadap aktivitas Virgo secara keseluruhan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Libra ada kartu Four of Wands dan kemudian ada kartu The Justice. Oke. Timbangan, sama-sama timbangan. Secara keuangan cukup stabil ya, neraca finansial kamu cukup stabil, artinya secara keuangan tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup berarti bagi kamu. Jadi secara keuangan di sini kalau bisa saya lihat Libra berada di dalam situasi yang sangat positif, situasi yang sangat baik. Jadi Libra di hari Selasa ini cukup menampilkan kebahagiaan karena apa? Karena kondisi keuangannya stabil, kondisi emosionalnya stabil, hubungan asmaranya juga stabil, tidak ada permasalahan. Jadi di sini bisa saya lihat di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020, Libra tidak ada permasalahan yang cukup dikhawatirkan meskipun berada di dalam situasi pandemi seperti saat ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Libra kita bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ace of Swords dan kemudian ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Di tengah situasi seperti saat ini, kamu sepertinya menginginkan yang namanya kebebasan. Kenapa saya katakan kebebasan? Karena untuk saat ini seorang Scorpio itu sulit sekali berkonsentrasi untuk menyelesaikan permasalahannya yang saat ini dihadapi oleh Scorpio. Jadi ibarat kata permasalahannya itu satu pedang ini adalah permasalahannya, dan ini Scorpio. Jadi Scorpio cuma muter gitu. Jadi masalah itu cuma dipikirkan terus sehingga apa? Sehingga kaki di kepala, kepala di kaki, pusing kepala, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang saat ini sedang Scorpio hadapi. Maka dari itu kamu nggak boleh muter-muter terus. Kamu harus tegas menentukan masalah ini harus segera diselesaikan. Kalau kamu terus-terusan berada di dalam situasi ini, situasi yang cukup memprihatinkan seperti saat ini, maka kamu ya akan terus-terusan begini terus, stagnan di sini terus, stagnan di dalam permasalahan ini terus. Maka dari itu, kalau kamu tidak ingin kaki di kepala, kepala di kaki, maka kamu harus segera yang namanya memutus permasalahan ini, menyelesaikan permasalahan ini dengan segera. Supaya apa? Supaya tercipta kehidupan kamu yang lebih layak lagi, kehidupan kamu yang lebih stabil lagi. Permasalahan kamu bukan hanya meliputi keuangan saja, tetapi di sini sisi emosional kamu juga bermasalah, sisi hubungan asmara kamu juga bermasalah. Jadi masalahnya cukup banyak, maka dari itu harus kamu selesaikan. Jangan kamu muter-muter aja. Kalau kamu muter-muter aja, ya wes masalah kamu di situ-situ aja. Dan itu malah akan menambah beban daripada pikiran kamu. Kalau kamu nggak mau menambah beban, ya kamu harus segera menyelesaikan permasalahan itu. Jangan malah cuma asik muter, dipikirin terus, dipikirin terus, yang nggak akan selesai. Dipikirkan, dicari solusinya, kemudian tindakan. Itu yang paling utama bagi kamu seorang Scorpio di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020 ini. Selanjutnya setelah Scorpio terakhir Sagittarius, saya yakin masih positif. Di sini ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Two of Swords. Artinya apa? Meskipun ada masalah, ada dua permasalahan. Permasalahan ini mungkin berkaitan erat dengan mood booster seorang Sagittarius yang memang agak sedikit mood atau perasaan Sagittarius itu sedikit berubah-ubah, kadang senang, kadang sedih. Nah, tetapi hal itu tidak terlalu menjadi masalah karena apa? Di situ ada Queen of Wands. Queen of Wands artinya menetralkan daripada masalah yang ada daripada Sagittarius saat ini di hari Selasa ini. Artinya apa? Di hari Selasa ini ketika Sagittarius terjebak di dalam situasi permasalahan, maka Sagittarius bisa segera menentukan solusinya. Memang
Karakter Sagittarius yang mudah beradaptasi dengan masalah ini membuat efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah secara sendiri, secara mandiri, sehingga untuk bisa menghambat langkah Sagittarius, masalah ini tidak akan berlarut-larut. Jadi Sagittarius sangat baik sekali di dalam penyelesaian masalah di hari Selasa tanggal 14 April tahun 2020 ini. Sisi keuangan juga dalam kondisi yang baik dan sisi asmara juga dalam kondisi yang tidak terlalu ada permasalahan yang harus dikhawatirkan oleh Sagittarius. Oke, sampai di sini pembacaan zodiak kita 12 zodiak sudah saya bacakan. Untuk lebih jelasnya urut-urutannya silahkan baca di deskripsi. Dan buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar mau request apa. Dan perlu diketahui bahwa zodiak harian adalah satu-satunya di Indonesia channel zodiak yang paling aktif di Facebook fanspage zodiak harian, Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan buat kamu yang mau berkonsultasi secara pribadi bisa tulis di komentar ini kalau DM kamu atau pesan kamu belum dibalas. Dan buat kamu yang mau request personal reading bisa segera menghubungi Facebook fanspage zodiak harian atau Instagram @ramalan_zodiakmu. Kami tidak membuka layanan secara WhatsApp ataupun nomor telepon. Kami lebih melayani secara keseluruhan melalui Facebook dan Instagram. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Kali ini saya membacanya agak sedikit bersemangat. Karena apa? Karena supaya kamu bisa lebih paham, kamu bisa mendengarkan ini semua sebagai bentuk solusi dan tidak ada sekat di antara kita. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.